Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, untuk teman-temanku dan anak-anakku dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini, Ibu akan membahas mengenai perangkat keras penyimpanan. Nah, di video-video sebelumnya kan sudah kita membahas mengenai perangkat keras input, perangkat keras pemrosesan, perangkat keras output, dan sekarang kita akan membahas mengenai perangkat keras penyimpanan. Oke, sesuai dengan namanya, perangkat keras penyimpanan, perangkat keras ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang ada pada komputer agar bisa diakses sewaktu-waktu. Jadi itu fungsi dari perangkat keras penyimpanan. Berdasarkan tipe penyimpanannya, perangkat keras penyimpanan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu volatile atau sementara dan non-volatile atau permanen. Jadi ada dua jenisnya, yaitu sementara dan yang permanen. Nah, kita masuk ke yang sementara dulu, volatile memory. Penyimpanan volatile atau penyimpanan sementara yang artinya penyimpanan hanya bertahan ketika dayanya aktif atau komputer dalam keadaan hidup atau dalam keadaan aktif, dan akan hilang ketika komputer dalam keadaan mati atau kehilangan daya. Nah, apa yang termasuk dalam penyimpanan volatile memory atau penyimpanan sementara, yaitu RAM. RAM singkatan dari Random Access Memory. Nah, RAM merupakan memori penyimpanan data sementara ketika komputer menjalankan fungsi seperti sistem operasi dan program aplikasi data yang digunakan saat ini disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Nah, RAM memiliki kecepatan baca tulis yang sangat cepat, jauh lebih cepat dari HDD atau hard disk atau bahkan SSD. Maka dari itu, RAM adalah memori utama dalam sebuah komputer. Nah, RAM ini bersifat volatile yang artinya hanya penyimpanan sementara ketika komputer mati. Maka akan hilang data yang diproses. Jadi, ketika komputer hidup, maka penyimpanan RAM ini akan membaca data. Sedangkan ketika komputer mati, maka dia akan hilang data yang kita proses tersebut gitu. Oke, kita masuk yang jenis yang kedua, yaitu non-volatile memory. Non-volatile memory ini kebalikan dari volatile. Non-volatile memory artinya penyimpanan dapat bertahan walaupun dayanya dimatikan. Apa itu yang termasuk non-volatile memory? Yaitu hard disk. Nah, hard disk di sini berfungsi sebagai penyimpanan utama file, sistem operasi, program aplikasi, dan juga data-data file pribadi kita seperti dokumen, lagu, foto, video, dan lain-lainnya. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan non-volatile atau permanen yang umum digunakan untuk penyimpanan dalam sebuah komputer. Hal ini dikarenakan hard disk mempunyai keunggulan dalam segi harganya yang murah dan juga kapasitas penyimpanan yang besar. Namun, masih mempunyai kekurangan dalam segi kecepatan baca atau tulis dan juga daya tahannya terhadap kerusakan. Itu dia hard disk. Nah, yang termasuk juga non-volatile yaitu SSD, Solid State Drive. SSD adalah memori penyimpanan permanen atau non-volatile, sama sepertinya hard disk gitu. Perbedaannya, jika hard disk menggunakan sistem kerja piringan magnetik yang rawan rusak jika terjadi goncangan atau mati listrik ketika komputer sedang digunakan.
Sedangkan SSD ini menggunakan penyimpanan berbasis flash, yang mana datanya disimpan dalam sel memori pada chip, sehingga SSD memiliki banyak keunggulan dibanding HDD. Nah, apa itu keunggulannya? Nah, yang pertama, memiliki kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD. Kemudian yang kedua, tidak mengeluarkan bunyi atau bising ketika beroperasi, karena tidak adanya komponen yang bergerak seperti piringan magnetik pada HDD. Kemudian yang ketiga, memiliki latensi atau penundaan baca yang rendah, sehingga proses startup atau menyalakan komputer berlangsung cepat dan juga waktu pencarian data yang cepat. Kemudian yang keempat, tahan terhadap guncangan dan juga getaran, karena tidak seperti HDD yang menggunakan sistem seperti piringan hitam, yang mana jika terjadi goncangan akan membuat harddisk luka atau baret dan membuat kerusakan terhadap harddisk. Kemudian keunggulan SSD yang kelima yaitu SSD memiliki ukuran yang lebih ramping dan juga berat yang lebih ringan dibandingkan HDD. Jadi itu ada 5 keunggulan SSD dibandingkan HDD. Tapi dibalik semua kelebihan di atas, dibandingkan harddisk, Anda harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli sebuah SSD dengan kapasitas memori penyimpanan yang sama dengan harddisk. Jadi dari segi keunggulan dia lebih unggul dibandingkan harddisk, tetapi dari segi harga dia juga unggul teman-teman ya, karena SSD lebih mahal dibandingkan harddisk gitu. Oke, non volatile yang ketiga yaitu flash disk. Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya flash disk. Nah, flash disk merupakan memori penyimpanan eksternal yang berukuran kecil yang menggunakan port USB untuk menghubungkannya. Flash disk ini sering kita gunakan untuk penyimpanan tugas sekolah, pekerjaan sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan yang kita simpan di flash disk, atau sekedar kita simpan sementara kemudian kita print di tempat rental atau segala macamnya. Kemudian flash disk ini pun karena kecil, dia simpel, mudah dibawa, mudah digunakan, dan tidak berat, tidak memakan tempat. Jadi itu kelebihan dari flash disk. Tapi dari segi penyimpanannya, flash disk ini lebih kecil dibandingkan hard disk gitu. Oke, penyimpanan non volatile selanjutnya yaitu CD atau DVD. Oke, CD atau DVD adalah media penyimpanan berbentuk piringan yang menggunakan sistem optik. Kemudian CD ataupun DVD memiliki bentuk sama saja, namun DVD merupakan peningkatan dari CD yang memiliki kapasitas dan kecepatan baca tulis yang lebih cepat. Itu aja perbedaan antara CD dan DVD gitu. Oke, jadi itu macam-macam media penyimpanan. Dia dibagi dua, ada yang volatile dan non volatile. Volatile berarti dia sementara, contohnya RAM. Kemudian non volatile berarti dia sifatnya permanen. Nah, contohnya tadi HDD atau hard disk, kemudian SSD, kemudian flash disk, dan CD atau DVD. Jadi itu macam-macam dari perangkat keras penyimpanan yang kita bahas pada video pembelajaran ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman dan anak-anak semua. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.